Setelah sekian lama bergelut dengan tekanan utang yang berat naik turun dalam bisnis baja, dan tantangan eksternal yang tak sedikit, PT Krakatau Steel Persero Tbk akhirnya menunjukkan sinyal yang menggembirakan. Sebuah transformasi yang mulai membuahkan hasil. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025, perusahaan plat merah ini mencatat laba bersih sebesar 24 juta dolar Amerika Serikat, atau sekitar 401 miliar rupiah. Angka ini bukan sekadar angka, melainkan simbol bahwa perubahan besar telah dimulai, bahwa strategi restrukturisasi dan efisiensi yang dijalankan mulai menjawab. Langkah awal perubahan datang lewat persetujuan dari sejumlah kreditur untuk melakukan penyelesaian sebagian utang restrukturisasi secara lebih cepat. Korporat Sekretaris Krakatau Steel, Fedaus, menjelaskan bahwa perseroan telah memperoleh persetujuan ini, yang kemudian memberi keringanan yang memperkuat posisi keuangan perseroan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, bukan hanya soal memangkas utang, tetapi soal menciptakan landasan baru yang lebih sehat bagi bisnis baja nasional ini. Mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besar. Dari Januari hingga September tahun 2025, Krakatau Steel membukukan pendapatan sebesar 706 juta dolar Amerika, atau setara sekitar 11,79 triliun rupiah. Laba bruto perusahaan mencapai 54 juta dolar dengan margin kotor 7,52%. Pada saat yang bersamaan, beban usaha berhasil ditekan turun hingga 12%, yakni menjadi 74 juta dolar. Semua angka ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya dan perbaikan produktivitas menjadi bagian nyata dari perubahan. Namun, seperti halnya setiap cerita kebangkitan, tantangan masih ada, beban keuangan masih besar, entitas asosiasi mencatat kerugian, dan pekerjaan untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan masih panjang. Salah satu elemen kunci yang sangat memengaruhi profitabilitas perusahaan adalah restrukturisasi utang. Laporan keuangan Krakatau Steel menyebutkan bahwa langkah ini memberikan dampak positif sebesar 156 juta dolar atau sekitar 2,58 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, dan menunjukkan bahwa ketika utang yang menekan dikurangi lewat skema yang disepakati, beban bunga bisa menurun, dan ruang perbaikan terbuka lebih luas. Memasuki 2025, perusahaan mulai mengoperasikan fasilitas Hot Strip Mill, HS, sebuah langkah strategis yang bukan sekadar untuk menyalakan mesin, tetapi untuk memperkuat segmen produk baja dan non-baha, dalam rangka memastikan bahwa operasional HSM bisa memberikan kontribusi berkelanjutan bagi pertumbuhan. Dengan kata lain, Krakatau Steel tidak hanya berusaha mengeluarkan diri dari situasi sulit, tetapi membangun bisnis yang lebih modern, lebih tangguh, dan siap menghadapi persaingan global, serta kebutuhan pasar dalam negeri. Di tengah semua ini, penting untuk mencermati bahwa angka laba bersih 401 miliar rupiah bukanlah akhir dari cerita, tetapi justru awal dari bab baru. Angka tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mulai memetik inisiatif, tetapi mempertahankannya, meningkatkan margin, dan mengurangi seluruh beban keuangan akan menjadi pekerjaan yang menentukan dalam jangka menengah hingga panjang. Mari kita bersama-sama menapaki elemen-elemen utama yang membentuk cerita kebangkitan ini. Bagaimana restrukturisasi utang dilakukan, bagaimana efisiensi biaya bekerja, bagaimana fasilitas HSM menjadi penanda transformasi, dan bagaimana tantangan yang masih mengintai harus dihadapi agar momentum ini tidak terhenti. Pertama, restrukturisasi utang. Utang adalah beban yang berat, terutama di industri baja, yang membutuhkan modal besar, biaya operasional tinggi, dan sering terpapar fluktuasi harga bahan baku dan kondisi global. Krakatau Steel berhasil memperoleh persetujuan dari kreditur untuk menyelesaikan sebagian utang lebih cepat. Dengan memperoleh persetujuan tersebut, perseroan menerima sejumlah keringanan yang memperkuat posisi keuangan mereka. Resiko finansial yang besar yang selama ini membayangi mulai terkelola lebih rapi. Dampaknya konkret. Tercatat dampak positif sebesar 156 juta dolar dari upaya restrukturisasi itu. Dengan demikian, beban bunga yang harus dibayar, serta tekanan arus kas dari kewajiban utang jangka panjang, menjadi lebih ringan. Ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk fokus pada efisiensi dan peningkatan operasi. Bukan hanya bertahan, tetapi berkembang. Kedua, efisiensi biaya dan produktivitas operasional. Angka pendapatan yang tercatat, 706 juta dolar, menunjukkan bahwa bisnis terus berjalan, dan walaupun tantangan besar masih ada,
ada penguatan dari sisi operasional. Laba bruto $54 juta dan margin kotor 7,52% menunjukkan sudah mulai ada pemulihan margin. Penurunan biaya usaha sebesar 12% menjadi $74 juta adalah sinyal bahwa manajemen menjalankan program efisiensi aktif, memangkas pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan proses. Dalam industri baja, efisiensi sangat penting, sebab margin bisa terkikis jika biaya tinggi atau jika mesin-mesin tidak optimal. Dengan efisiensi, perusahaan melepas beban yang selama ini membebani mereka dan menjadi lebih kompetitif. Ketiga, strategi jangka panjang melalui fasilitas HSM. Transformasi bukan hanya soal mengatasi utang atau menurunkan biaya. Transformasi juga soal memperkuat kapabilitas, memperluas segmen produk, dan mempertajam daya saing. Krakatau Steel mulai mengoperasikan fasilitas hot strip mill sebagai bagian dari strategi tersebut. HSM ini menjadi inti dalam memproduksi produk baja hulu yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Bukan sekadar produk dasar, tetapi produk yang bisa masuk ke aplikasi konstruksi, otomotif, dan industri berat lainnya. Dengan demikian, perseroan tidak hanya bertumpu pada segmen yang umum dan rentan fluktuasi, tetapi memposisikan dirinya ke arah yang lebih premium dan tahan guncangan. Selain itu, perseroan juga berkomitmen memperkuat segmen non-baha agar diversifikasi usaha semakin nyata. Sebuah langkah penting kalau ingin bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Keempat, tantangan nyata yang masih menunggu. Meski banyak hal positif, bukan berarti Krakatau Steel sudah bebas dari risiko. Beban keuangan masih besar. Laporan menyebutkan beban keuangan sebesar $107 juta. Entitas asosiasi mencatat kerugian $1 juta. Ini menunjukkan bahwa masih ada elemen bukan operasional yang menahan performa. Belum lagi jika kondisi eksternal seperti harga bahan baku, biaya energi, kondisi global industri baja, dan persaingan internasional ikut berubah secara tak terduga. Maka dari itu, selain menjaga efisiensi operasional, manajemen harus aktif mengelola risiko finansial, memperkuat struktur biaya, dan menjaga agar fasilitas baru, seperti HSM benar-benar, memberikan kontribusi yang memadai. Kelima, momentum dan harapan. Laba bersih Rp401 miliar adalah tanda bahwa Krakatau Steel sedang memasuki fase baru. Tetapi momentum ini harus dijaga, agar tidak berhenti di situ. Untuk itu, perbaikan harus terus dilakukan, mulai dari pengelolaan utang, efisiensi, investasi di fasilitas produksi baru, hingga pengembangan pasar. Jangan dilupakan bahwa industri baja bersifat siklikal dan sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, baik domestik maupun global. Oleh karena itu, keberhasilan tahun 2025 harus dijadikan pijakan bagi keberlanjutan dalam 2026 ke depan. Bagaimana sebuah BUMN baja yang dulu mengalami tekanan berat, kini perlahan mendapatkan pijakan baru. Dan inilah kisah kebangkitan yang layak disimak. Mari kita bayangkan adegan pembukanya. Sebuah pabrik baja raksasa di kawasan Cilegon. Lampu-lampu peralatan mulai menyala di pagi hari, mesin-mesin besar berdentang. Walau sebelumnya bayangan utang dan kerugian menghantui setiap produksi, sekarang kamera menyorot grafik keuangan yang mulai membaik, angka-angka yang dulu merah berubah menjadi hijau. Inilah perubahan yang nyata. Inilah momentum yang ditunggu. Efisiensi biaya dan pemangkasan beban usaha bukan sekadar jargon, tapi terlihat dalam angka-angka penurunan 12% beban usaha margin quarter 7, 152%. Fasilitas HSM adalah game changer, tulang punggung produksi yang lebih modern dan efisien, yang memungkinkan perusahaan memasuki segmen produk lebih bernilai tambah. Beban keuangan sebesar $107 juta masih menjadi batu sandungan. Namun dengan utang yang sudah diselesaikan sebagian dan manajemen yang mulai mengendalikan biaya, perusahaan memiliki peluang untuk mempercepat perbaikan. Pesan kepada penonton, ini bukan akhir dari kisah. Ini adalah awal dari bab baru yang harus dipelihara. Bahwa Krakatau Steel bukan hanya sebuah perusahaan baja, ia adalah simbol kebangkitan industri baja Indonesia. Dengan keterlibatan negara, teknologi baru, efisiensi operasional, dan strategi yang jelas, kini perseroan menatap ke depan dengan optimisme. Tantangannya tetap banyak,
Tetapi bukti bahwa perubahan bisa terjadi sudah tampak. Dari era utang dan kerugian menuju peluang, dari pabrik yang hanya berjalan ke pabrik yang bergerak lebih cepat. Apakah fasilitas HSM akan benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan? Apakah diversifikasi ke produk non-baja akan berhasil? Dan bagaimana manajemen akan menjaga agar efisiensi terus menjadi bagian dari budaya perusahaan? Inilah bagian dari kisah yang sedang ditulis. Dan kita semua sebagai pengamat industri nasional bisa ikut menyaksikannya. Krakatau Steel bukan sekadar BUMN baja. Ia adalah wujud tekad bangsa untuk bangkit, untuk mendulang kembali kejayaan di sektor strategis, untuk menjadi pilar industri yang kuat. Dari tekanan utang, dari kerugian yang menghantui, kini Krakatau Steel mulai menatap masa depan dengan keyakinan, dan perjalanan ini baru saja dimulai.